Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada saat hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini, jangan lupa mendukung YouTube channel GBI Kemuliaan Alfa Omega dengan cara mensubscribe YouTube channel ini. Ya, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Haleluya, salam sejahtera. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua yang hadir pada saat hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah naik dan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi Bapak Ibu saya dan saudara. Untuk itu, mari kita akan memulaikan acara ibadah online. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita mau angkat pujian bersama-sama. Kita mau katakan Tuhan Yesus telah baik bagi kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu.
kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dan hadir di tengah-tengah pujian kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita mau bernyanyi, kita mau menari bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri semua, kita angkat pujian. Namanya. Yesus
Tuhan Yesus memberkati. Ada sukacita, amin? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk dilawat dan diisi lewat kebenaran yang baik. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian dengan apa kami kebanggas. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa, kiranya Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami, memberikan kami pengertian,
sehingga apa yang Kau sampaikan pada saat ini Tuhan, kami dapat mengerti. Oleh sebab itu singkapkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini dalam ibadah online kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, hari ini sesuai juga dengan temanya, yaitu kenaikan Yesus atau kenaikan Isa Al-Masih. Naik kemana? Naik ke surga. Nah, ini menandakan kenaikan Yesus ke surga itu menyatakan bahwa Dia berasal dari surga. Kalau kita bicara mengenai topik ini, ya, saya pribadi sangat senang sekali, sukacita. Mengapa demikian? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan senantiasa di dalam Yesus Kristus adalah pemilik sorga. Dia yang punya sorga. Jadi saudara dan saya menyembah Tuhan yang benar. Di luar daripada itu, kalau kita bicara mengenai Isa Al-Masih naik ke sorga atau Tuhan Yesus naik ke sorga, berarti tidak ada Allah yang lain yang pernah naik ke sorga selain daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Saya mau katakan sebenarnya begini, yang lain itu tidak pernah dan bukan berasal dari sana, dari sorga. Selanjutnya, kalau Yesus datang naik ke sorga, itu berarti Dia pernah turun. Yang kita selalu sebut adalah Dia pernah turun atau lahir ke dalam dunia. Setelah Dia lahir, Dia bertumbuh seperti manusia yang lain, karena Dia mengambil rupa manusia. Lalu Dia mulai dewasa. Setelah Dia dewasa, sesuai dengan kitab suci, firman Tuhan, maka Dia mati. Setelah Dia mati untuk menebus dosa manusia, untuk menghapus dosa manusia dengan matinya di atas kayu salib, maka dikatakan selanjutnya Dia dikubur. Setelah Dia dikubur, maka terjadi kebangkitan pada hari yang ketiga, sesuai juga dengan kitab suci. Setelah Dia bangkit dari kubur pada hari yang ketiga, maka Dia beredar-edar, Dia berkeliling di beberapa tempat, masih di muka bumi ini. Dia melayani akan murid-muridnya. Setelah itu, lalu dikatakan Dia membawa muridnya ke Bukit Zaitun. Sampai di Bukit Zaitun, apa yang Yesus lakukan? Maka firman Tuhan yang kita akan baca di dalam Injil Lukas. Mari kita lihat sekarang, ya, firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Ayat Lukas pasal 24. Ayat yang ke-50 mulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dari perikop ini kenaikan Yesus. Kalau di kalender itu kenaikan
Isa Al-Masih. Itu sama saja. Isa Al-Masih, atau kalau kita di Alkitab, kenaikan Yesus. Singkat. Lalu Yesus membawa mereka atau murid-muridnya itu ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Yesus, Isa Al-Masih, sedang memberkati mereka, Yesus, Isa Al-Masih, berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Haleluya. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada kata yang penting di sini, sesuai dengan apa yang kita peringati hari ini, kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus Kristus. Dikatakan di sini, Yesus terangkat ke surga. Nah, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan kepada jemaat Tuhan, saudara yang ada di rumah-rumah, yang mendengarkan khotbah ini. Ada beberapa hal yang berhubungan atau erat hubungannya dengan kenaikan Yesus ke sorga. Sesuai dengan firman Tuhan, apa yang saya akan sampaikan kepada saudara, yang pertama di sini yang saya harus sampaikan kepada saudara adalah berhubungan erat dengan pengangkatan gereja. Itu hal yang pertama. Berhubungan erat, kenaikan Yesus ke sorga berhubungan erat dengan pengangkatan gereja. Yang pertama, siapakah orang yang diangkat ke sorga? Perhatikan baik, saya akan menjelaskan kata ini. Diangkat dengan terangkat berbeda. Saya jelaskan, siapakah yang diangkat naik ke sorga? Kita buka kitab Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24 kalau saya tidak salah. Kejadian 5 ayat yang ke-24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, dan ia apa? Diangkat dan tidak adalah. Orang yang pertama sekali diangkat tanpa mengalami kematian, yaitu Henokh. Apa yang kita harus belajar mengenai Henokh? Pertanyaan begini, karena ini ada hubungan erat dengan pengangkatan gereja, dengan kenaikan Yesus, sesuai dengan kitab suci. Apa yang kita belajar dengan Henokh? Apa yang kita perlu teladani? Mengapa Henokh diangkat? Alkitab tadi menjelaskan, ia hidup bergaul dengan Allah. Gereja Tuhan di akhir zaman ini perlu mengambil teladan seperti Henokh. Hidup bergaul dengan Allah.
gereja yang mengalami pengangkatan atau yang akan diangkat oleh Tuhan adalah gereja atau jemaat atau pribadi kita yang selalu hidup bergaul dengan Allah. Panjang sekali pergaulan Henokh, 300 tahun lebih. Karena umur pada waktu itu 900-an. Jadi kalau 300 tahun itu sangat pendek waktunya, tidak terlalu panjang. Mungkin kalau sekarang kita setarakan 30 tahun. Kalau saya umur 50 tahun dipanggil Tuhan meninggal, kalau saya ambil teladan Henokh berarti di umur 20 tahun sampai ke 50 tahun saya hidup bergaul dengan Allah. Itu waktu yang panjang. 30 tahun mempertahankan hidup bergaul dengan Allah tidak mudah. Henokh 300 tahun lebih tidak mudah di zamannya. Tapi itulah yang dikatakan oleh Alkitab, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah dan ia diangkat. Nah, kata tadi diangkat dan terangkat. Kalau kata diangkat itu berarti ada orang lain yang mengusahakan seseorang diangkat, bukan dari dirinya sendiri. Henokh tidak terangkat seperti firman Tuhan tadi di dalam Lukas. Kalau Yesus, Isa Al-Masih, dia terangkat. Itu berarti dari dirinya sendiri. Luar biasa bukan? Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus tidak diangkat, tapi Yesus terangkat sendiri. Itu berarti tidak ada orang lain yang mengusahakan Yesus terangkat. Tapi kalau Henokh, dia diangkat. Berarti ada kuasa yang lain yang mengangkat Henokh. Tentu Alkitab kita mengerti ada kuasa Tuhan yang mengangkat Henokh. Contoh yang kedua, sehubungan dengan kenaikan Yesus, hubungannya dengan pengangkatan gereja. Yang kedua, Elia, yang kita kenal Nabi Elia. Nabi Elia adalah seorang nabi yang luar biasa. Kita baca 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Berarti ada sesuatu kuasa yang membawa Elia naik ke sorga. Sekali lagi, beda dengan Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Tidak ada yang mempengaruhi dari luar, tapi dia dengan sendirinya. Pertanyaan, mengapa Yesus dengan sendirinya terangkat? Karena dia Tuhan. Karena dia Allah pencipta alam semesta ini. Hanya manusia tidak banyak yang menerima dia. Tapi saudara yang menerima dia, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sangat berbahagia. Yesus berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat aku namun percaya. Kita adalah orang yang berbahagia sekali sebenarnya. Itu artinya kita punya jaminan sebenarnya. Di dalam Yesus ada jaminan. Jaminan kehidupan, jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, jaminan perlindungan luar biasa di dalam Yesus. Karena dia punya kuasa yang hebat, yang tak tertandingi. Elia naik ke surga dibawa oleh angin badai. Berarti ada sesuatu kuasa yang mengangkat dia. Dua orang ini, ya, yang saya berikan contoh kepada saudara, bagaimana mengenai hubungannya kenaikan Yesus dengan pengangkatan gereja. Itu hal yang pertama. Apa yang kita belajar teladan dari Elia? Kalau tadi dari Henokh,
hidup bergaul dengan Allah. Ada Ayub juga hidup bergaul dengan Allah, tapi Ayub tidak diangkat. Tapi saya hanya kasih referensi bahwa orang-orang hidup bergaul dengan Allah itu orang yang luar biasa, orang yang hebat. Apalagi sampai mempertahankan hidup pergaulannya dengan Allah sampai matinya atau sampai dia terangkat, itu luar biasa. Nah sekarang apa yang kita belajar teladani dari Elia? Kita belajar dari Elia karena dia selalu menyatukan diri dengan firman Allah. Elia selalu menyatukan dirinya dengan firman Allah. Artinya dia selalu selaras dengan firman Allah. Jalannya tidak bengkok. Elia itu selalu menyelaraskan hidupnya, dirinya dengan firman Allah. Daud berkata, jalan-jalanmu ya Tuhan adalah sempurna. Orang yang selalu hidupnya sejalan, menyatukan dirinya dengan firman Allah, orang itu pasti terangkat. Karena Elia adalah contoh untuk kita. Oleh sebab itu saudara yang ada di rumah-rumah, yang mendengarkan khotbah ini, satukanlah, mari kita menyatukan diri kita dengan firman Allah. Apa yang firman Allah katakan, ikuti. Belajarlah untuk mentaatinya. Sekalipun daging ini seringkali berontak untuk tidak mau mentaati. Tapi mari kita belajar. Kalau saudara mau naik ke surga, mau terangkat atau diangkat, maka satukanlah diri, mari menyatu dengan firman Allah seperti Elia. Yang kedua, mengapa Elia diangkat melalui angin badai ke surga ya? Bukan ke tempat lain, ke surga loh. Itu luar biasa kalau kita di surga. Apa yang kita belajar yang kedua? Elia selalu menentang dosa dan penyembahan berhala. Karena di zaman Elia perbuatan dosa begitu masif. Dan yang kedua adalah penyembahan berhala. Itu yang saya belajar. Saudara tahu saya persiapkan khotbah ini jam 12 malam sampai jam 2. Saya mencari wajah Tuhan. Memang tidak mudah. Daging ini kita harus matikan. Ada seseorang yang saya chat, dia belum tidur sampai 1:30 loh. Waktu saya buka, saya lihat, oh ini belum tidur, masih online ini. Saya bilang hebat ini. Lalu saya tanya, apakah kamu sudah doa? Enggak. Jangan sampai kita chat dengan laki lain atau perempuan lain atau apa lain atau yang lain-lain. Tapi kalau kita chat dengan Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan, ada bergaul dengan Tuhan, menyatukan diri kita, menyelaraskan diri kita dengan firman Allah. Kita menentang dosa. Kita menentang dosa dan juga berhala. Maka pasti kita diangkat. Itu jaminannya. Tuhan pasti mengangkat orang-orang yang demikian. Oleh karena itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan yang ada di rumah-rumah, biarlah hidupmu selalu bergaul dengan Allah. Biarlah hidupmu menyatu dengan firman Allah selalu. Lakukan, taati. Kita harus menentang dosa. Jangan kita dikuasai oleh dosa. Apalagi kalau saya bahas ini di akhir zaman sekarang. Terlalu marak, terlalu masif itu dosa. Sehingga mungkin seperti yang saya katakan dulu, mungkin oleh karena masifnya dosa di akhir zaman, maka Tuhan lepaskan coronavirus. Hanya sedikit sekali. Mungkin virusnya sedikit, tapi sebarannya luas. Itulah cara Tuhan untuk memperingatkan manusia. Mungkin seperti itu kalau kita merenung. Dan kita perlu menerima apa yang terjadi sekarang. Makanya Tuhan mau supaya kita ingat kepada Dia. Oke, saya akan lanjut lagi.
Ya, saya akan lanjut lagi. Yang ketiga, tadi Elia, Henok, Elia, sekarang orang percaya. Buka 1 Tesalonika 4 ayat 16 17. Kenaikan Yesus ke sorga erat hubungannya dengan pengangkatan gereja. Contoh yang pertama adalah Henok, yang kedua adalah Elia, dan yang ketiga adalah orang percaya, kita yang hidup sekarang ini. 1 Tesalonika 4 ayat 16 17. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Ini ayat penghiburan untuk kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan, tidak sia-sia apabila engkau menjaga hidupmu bergaul dengan Tuhan. Tidak sia-sia apabila engkau menentang dosa. Tidak sia-sia apabila engkau membuang segala berhala. Tidak sia-sia. Ada jaminan kita akan hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Di mana? Tentu di surga. Bersyukur dengan ayat ini. Kita orang percaya akan diangkat. Nah, baiklah, saya akan masuk lagi ya di bagian selanjutnya. Kenaikan Yesus ke sorga erat hubungannya dengan pencurahan Roh Kudus. Mari kita buka Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Erat kaitannya kenaikan Yesus dengan pencurahan Roh Kudus. Sebelum ayat ini di Kisah Rasul, di Injil Lukas tadi, ayat yang ke-49, saya bacakan dulu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya Yesus naik ke sorga, dia mengirim Roh Kudus untuk menggantikan peran Yesus. Jadi sekarang yang berperan adalah Roh Kudus. Siapa yang selalu memuliakan Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus, maka itu berarti hidup orang itu akan terjaga dengan baik. Roh Kuduslah yang berkuasa sekarang ini, menggantikan Yesus yang telah naik ke surga. Jadi hal yang kedua ini, kenaikan Yesus ke surga erat hubungannya dengan pencurahan Roh Kudus. Nah, kita lihat. Oke, dari hari ini sampai 10 hari ke depan disebut hari Pentakosta, hari ke-50, karena Yesus hari ke-40 setelah dia bangkit, 40 hari dia beredar-edar di muka bumi ini. Lalu pas hari ke-40 dia bawa muridnya dan pengikutnya yang lain ke Bukit Zaitun. Lalu di situ dia terangkat, disaksikan 500 orang. Tapi sebelum Yesus terangkat, Yesus sudah bilang, kamu harus tinggal di dalam kota ini. Artinya di Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Jadi sudah ada janji Yesus.
Nah, kalau kita melihat di sini bicara janji, siapa yang mentaatinya dia dapat. Siapa yang mentaatinya maka dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus supaya dia menerima kuasa. Nah, ayat 8, Kisah Rasul 1 ayat 8. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya. Kamu akan menerima kuasa. Saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara bersyukur sekali karena engkau menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Pakai itu, bergaul dengan Roh Kudus, minta selalu kekuatan di saat kita mengalami problem, di saat kita mengalami masalah, di saat kita bergumul, minta kekuatan Roh Kudus. Dia akan berikan kuasa untuk kita dapat mengatasi atau bertahan di dalam kondisi, situasi, pergumulan hidup kita. 10 hari ke depan, maka banyak gereja sekarang menantikan pencurahan itu. Kalau kita, bagaimana pertanyaan? Bagaimana kita yang sudah mendapatkan, yang sudah dipenuhi? Kita tetap minta. Ketika saya menyembah Tuhan, kurang lebih hampir 2 jam, 1,5 jam, khusus untuk bergaul dengan Tuhan, menyembah Tuhan 1,5 jam. Saya selesai jam 1:30, tengah malam. Lalu saya menyelidiki firman Tuhan sampai 3:30, 2 jam kemudian. Luar biasa sekali. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Orang lain pada tidur. Bukan berarti kalau saya seperti itu saya lebih baik dari saudara, tidak. Tapi karena saya mau memberi waktu saya untuk mencari Tuhan, untuk bergaul dengan Tuhan, untuk memohon Roh Kudus supaya mengurapi. Oleh karena itu, nantikanlah 10 hari ke depan. Bagi saudara yang belum dipenuhi, maka saudara perlu menantikan janji Bapa dalam 10 hari ke depan. Artinya ada hari khusus untuk penantian bagaimana Tuhan akan mencurahkan rohnya seperti janjinya. Hal yang ketiga, kenaikan Yesus ke sorga erat hubungannya dengan berkat Allah. Mari kita lihat sekarang Lukas 24 tadi, sekarang ayat 51-nya. Kenaikan Yesus ke surga atau Isa Al-Masih erat kaitannya dengan berkat Allah. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka. Oke, sampai di situ dulu. Dan ketika ia sedang memberkati mereka. Jadi kenaikan Yesus Kristus ke surga erat hubungannya dengan berkatnya. Haleluya. Bersyukur sekali kalau kita bicara berkat, ini bukan hanya berkat secara materi, tapi juga yang Tuhan lepaskan adalah berkat atas hidup kita, berkat atas pekerjaan kita, berkat atas pelayanan kita, berkat atas rumah tangga kita. Yesus melepaskan berkat. Saya pernah membahas sedikit ini, kata berkat itu dalam bahasa Yunani, eulogia. Artinya seluruh kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Ketika Yesus terangkat ke surga, dia mengangkat kedua belah tangannya, seperti yang ada di gambar-gambar yang saudara lihat. Lalu dia memberkati 500 orang, 12 murid ditambah pengikut yang lain. Dan semua dapat berkat. Tidak ada satupun dari 500 orang itu yang tidak dapat berkat. Semua dapat berkat.
Apa tandanya bahwa mereka dapat berkat? Dikatakan apa? Mereka semua dikatakan mereka pulang dengan apa? Sangat sukacita. Berkat sukacita. Kalau saudara ke gereja, kalau saudara ibadah, lalu pulang ibadah muka murung, saudara tidak dapat berkat. Tapi kalau saudara pulang ibadah, apalah ibadah itu, doa puasa, KTB, ibadah minggu, ibadah apapun, kalau saudara pulang dengan sukacita, itu berarti engkau mendapat berkat dari Tuhan. Haleluya. Ada berkat pekerjaan, ada berkat pelayanan, ada berkat rumah tangga. Ulangan 28 ayat 12. Coba kita baca Ulangan 28 ayat 12. Ayat yang ke-12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ya. Tuhan membuka tingkap langitnya dan mencurahkan berkat. Seperti yang terjadi ketika Yesus naik ke surga. Jadi kenaikan Yesus ke surga erat hubungannya dengan berkat Allah. Jadi Yesus sebelum naik ke surga, dia mengumpulkan muridnya dan pengikutnya, lalu dia lepaskan berkat. Lalu dikatakan dari tengah-tengah awan itu, dia terangkat dan dia hilang dari pandangan mereka. Coba kita lihat Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa Israel? Terus? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Terus? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terus? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, awan menutupnya dari pandangan mereka. Memang Alkitab ini luar biasa. Dia berkaitan satu dengan lain. Dia tidak bertentangan, tapi berkaitan satu dengan lain untuk menjelaskan bahwa apa yang Lukas lihat, apa yang penulis Kisah Rasul lihat, itu sama. Jadi Alkitab kita dikatakan, Alkitab itu adalah kebenaran. Kebenaran itu artinya fakta, tidak bohong. Kalau dikatakan di sini Yesus atau Isa Al-Masih naik ke surga, itu tidak bohong. Nah, kalau saudara menyembah, memuliakan bukan Yesus, saudara bisa terjemahkan sendiri. Itu artinya Anda salah alamat. Karena yang Anda sembah, yang Anda muliakan bukan dari surga. Makanya kita bersyukur kepada Yesus, Tuhan kita. Yang terakhir, kenaikan Yesus atau Isa Al-Masih ke surga erat hubungannya dengan, kalau dia datang, kalau dia naik, dia janji dia pasti datang kembali. Oleh sebab itu, yang keempat ini, kenaikan Yesus ke surga itu erat hubungannya dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Baca lagi Kisah Rasul tadi, ayat lanjutnya, ayat 9 kalau saya tidak salah, itu 10. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, Ya. tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Ya. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah tuh, sebagaimana engkau melihat dia terangkat, ya, dikelilingi dengan awan, lalu ada malaikat, dia berkata, hal yang sama akan terjadi. Dia terangkat dan dia akan datang kembali seperti yang saudara lihat. Wahyu 22 ayat 7. Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sesungguhnya aku datang segera. Kata segera itu bagi Allah itu pendek sekali. Hitungan sekon boleh, hitungan detik boleh, hitungan menit boleh, hitungan jam boleh. Yang manusia mengerti. Saudara harus pahami betul ini. Aku datang segera. Segera di situ seperti yang saya katakan, sekon, detik, menit, jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 24 jam, atau 1 hari. Itulah kata segera. Jadi bagi Allah itu singkat sekali. Bagi kita mungkin lama, kelihatannya lama, atau penantian kita lama, tapi bagi Allah itu singkat. Yang jelas firman Allah katakan, sebagaimana engkau melihat dia terangkat, engkau juga akan melihat dia akan datang sama seperti ini. Jadi kenaikan Yesus ke surga adalah erat hubungannya dengan kedatangannya yang kedua kali. Ayat yang terakhir, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Puji Tuhan. Dia berkata, aku pergi ke situ. Dia terangkat untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Tentu dari poin pertama, bagi orang yang bergaul dengan Tuhan, bagi orang yang menyatukan dirinya selalu dengan firman Allah, bagi orang yang menentang dosa, berhala. Itulah yang Tuhan sediakan bagi orang percaya yang tentu setia sampai akhir hidupnya. Itulah yang Tuhan sediakan. Dia berkata, aku pergi, aku terangkat ke sana, aku pergi, dan aku menyediakan tempat bagimu. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lalu dia berkata, namun demikian, setelah aku menyediakan tempat bagimu, di ayat selanjutnya katakan, aku akan datang kembali. Menjemput siapa? Menjemput kamu yang saya jelaskan tadi. Satu ketika saya berdoa dalam sebuah penyembahan, Tuhan berbicara dalam roh saya. Saya tidak bisa lupa karena ini rema beberapa tahun yang lalu. Tuhan berkata begini dalam roh saya. Di mana aku berada, kamu juga berada. Dan di mana kamu berada, aku juga berada di situ. Ketika saya mendengar itu dari roh saya dan menanggapi, saya bilang, wow, luar biasa. Itu artinya berarti Tuhan menyertai hidup saya. Karena di mana Tuhan ada, aku juga ada di situ. Dan di mana aku ada, Tuhan ada di situ. Itu berarti Tuhan kasih jaminan. Dan sampai hari ini, itu peristiwa mungkin sekitar hampir 30 tahun lalu. Saya tidak bisa lupa. Jadi dari sekarang, kalau 30 tahun lalu kita tetap setia,
sampai kita mati atau sampai mungkin kita diangkat Tuhan, pasti kita mendapatkan tempat yang layak di sana. Sesuai dengan firman Tuhan tentu. Kita tidak bisa keluar dari firman Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, pastikan diri saudara untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Untuk menentang dosa dan berhala. Pastikan diri saudara untuk menyatu selaras dengan firman Allah selalu. Jangan remehkan, jangan abaikan. Jangan hidup sembrono di akhir zaman ini. Tapi mari hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya janji Allah ini digenapi dalam hidup kita. Dan kita tidak sia-sia memperingati kenaikannya. Tapi benar-benar menjadi perenungan bagi kita. Yesus naik menyediakan tempat. Untuk siapa? Tentu untuk saudara dan saya. Seperti tadi kriteria yang saya sebutkan. Itu berarti ada jaminan dalam hidup kita. Teruslah iring Tuhan. Teruslah sembah Yesus. Teruslah muliakan Yesus. Saya mau tutup. Saya selalu ulang ini. Kembali bangun hubungan dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Saudara tidak akan pernah sia-sia hidup. Jangan abaikan itu. Dunia ini begitu menggoda. Dunia selalu ingin memisahkan pergaulan kita dengan Tuhan. Tapi orang yang seperti Henok, yang tidak pernah lalai hidup bergaul, maka dia diangkat oleh Tuhan. Dia menentang dosa. Elia menentang dosa. Menyatukan dirinya dengan firman Allah. Itu artinya Elia begitu ketat menjaga hidupnya. Oleh karena dia menghormati Tuhan. Kalau saudara juga ketat menjaga hidup saudara dari hal-hal kenajisan, maka itu artinya Anda menghormati Tuhan. Tapi ketika kita tidak mampu lakukan itu, berarti Anda menghina Tuhan sama sekali. Dan Anda telah menyia-nyiakan penebusan yang Dia berikan kepada Anda. Engkau telah menyia-nyiakan pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Oleh sebab itu, pagi hari ini, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tetaplah di dalam Tuhan. Minggu lalu, tetaplah kerjakan keselamatan. Moga-moga, atau kiranya Tuhan mengangkat kita kalau kita masih hidup. Kalaupun nanti akhirnya toh pengangkatan belum terjadi dan kita meninggal seperti yang telah mendahului kita, maka nanti satu saat kita pasti akan juga diangkat. Itu pasti. Makanya pastikan diri saudara, satu ketika saudara diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup saudara. Amin. Kita angkat satu pujian untuk meresponi firman Allah ini. Sejauh timur. Sejauh timur dari laut Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauhkan
Katakan pengampunan yang Kau beri. Pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau naik ke sorga. Kami berterima kasih Engkau pergi ke sana menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau janji akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang hidup bergaul dengan Engkau. Engkau akan datang menjemput orang-orang yang menyatukan dirinya dengan firman Allah, selaras sejalan dengan firman Allah. Engkau akan datang menjemput orang-orang yang menentang dosa dan berhala. Kiranya Tuhan Roh-Mu menolong kami untuk melakukan semua itu. Dan hamba berdoa di tengah-tengah Tuhan situasi pandemi Tuhan COVID-19 yang masih berlangsung sampai hari ini. Hamba berdoa kiranya Engkau melindungi akan semua jemaat. Mereka yang ada di rumah-rumah, Engkau lindungi mereka. Engkau jaga mereka. Engkau pelihara mereka di tengah-tengah kesukaran ini. Engkau membuka tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat ke atas hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, di mana kami telah memperingati akan kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus Tuhan kami. Kami memuji Engkau. Kami bersyukur kepada-Mu. Dan aku berdoa Tuhan untuk bangsa ini, supaya bangsa ini keluar dari situasi yang sulit. Sekali lagi kami mohon Tuhan, hanya Engkau yang dapat menghentikan coronavirus ini. Hanya Engkau, tidak ada yang lain. Hanya Engkau saja. Manusia boleh berusaha, tapi Engkau yang menentukan usaha. Kami mohon ya Tuhan, normalkan kembali kondisi. Engkaulah penguasa jagat alam semesta ini. Engkau Allah yang menciptakan semua yang ada di alam semesta. Semua yang bergerak di alam semesta ini, Engkau yang menciptakan. Dan Engkau sanggup untuk mengendalikannya. Oleh sebab itu kami mohon, tolong bangsa ini.
tolong pemerintah kami. Tolong Tuhan akan semua tim medis. Tolong untuk mereka Tuhan yang benar-benar terjun di dalam menangani COVID-19 ini. Yang begitu mereka berusaha, Engkau menolong mereka. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati semua jemaat ini yang ada di rumah-rumah. Aku berdoa Engkau menolong mereka yang ada dalam masalah hidup. Tangan-Mu yang penuh kasih akan datang menolong mereka. Lepaskan mereka dari segala pergumulan mereka. Berikan mereka Tuhan jalan keluar, bahkan keselamatan. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah Engkau, Bapa kami yang ajaib. Dan kami akan juga memberikan taburan kami. Tuhan memberkati apa yang kami tabur. Dalam bentuk apapun taburan kami. Bahkan sampai milik Tuhan, Tuhan juga berkati. Aku berdoa Tuhan, orang yang taat Engkau mengasihi. Karena itu janji firman. Jauhkan dari lalai dari hidup kami. Tapi beri kami hati yang taat. Hati yang setia. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur dan kami menerima anugerah berkat Tuhan di perayaan di mana kami memperingati kenaikan Yesus Kristus Isa Al-Masih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat, kita akan menabur. Kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pengumuman kita untuk jemaat GBK Makassar yang ada di rumah-rumah, hari Minggu kita akan tetap ibadah online jam 9. Jadi saudara seperti biasa ya, mempersiapkan diri dengan baik dalam ibadah ya di rumah. Mungkin juga mempersiapkan catatan ya, tentu Alkitab kita baik elektronik maupun manual. Kita benar-benar beribadah sungguh-sungguh ya. Jangan tidak sungguh-sungguh, belajar untuk sungguh-sungguh. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Dan kita akan akhiri pujian kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami. Mari kita beri semua. Haleluya. Puji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kemuliaan. Biarlah kemuliaan-Mu itu selalu juga menyertai hidup kami. Terima kasih untuk di akhir ibadah ini Engkau telah memimpin kami, Engkau telah memberkati kami. Bapa yang maha baik, Hamba berdoa kiranya Engkau turunkan berkat-Mu sebagaimana Engkau telah memberkati
murid dan pengikut yang lain pada masa yang lalu. Hamba berdoa saat ini, kiranya Tuhan, Engkau lepaskan berkat. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih sayang Putranya Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput saudara dan saya para saleh masuk dalam kemuliaannya yang kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sampai hari ini.